Sudah gugur. Yesus ternyata Loh, Pak RT Anda pun aja nggak udah jadi. salah kok. Anda memakai satu ayat untuk pasal penipuan. Jadi begini Bang Kok Juma pasal ya, penipuan? dengerin ya. Sebentar. Aduh, gini ya. Jadi gini ya. Sebentar. Kasih waktu saya bicara. Jadi gini. Iya, silakan. Allah di dalam kisah para rasul itu kan tentunya kan tulisan Lukas dong, tulisan Paulus dong. Allah yang dimaksud di situ itu berbeda dengan konsep Allah dalam Al-Qur'an. Iya, memang Allah yang dimaksud sebentar. Itu iya, sebentar. Sabar gini. Allah yang dimaksud di sini itu nanti dijelaskan lagi nanti di Kisah Rasul 10 ayat 38. Allah mengurapi Yesus dengan kuat kuasa Roh Kudus. Nah, itu dia. Kisah 10 ayat 38. Nah. Jadi begini, Allah di sini Allah melakukan mujizat untuk Yesus itu dengan kuat kuasa Roh Kudus. Jadi tidak merujuk kepada Allah saja. Ada Roh Kudusnya. Roh Kudus ini siapa? Roh Kudus ini juga Allah. Karena Roh Kudus ini lu enggak. gila memang. Yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus. Jadi mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus itu, ketika Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tapi faktanya dia bisa membangkitkan orang mati. Ternyata yang melakukan itu adalah Roh Allah yang membangkitkan. Roh Allah, Roma 11. Roh Allah. Tukang tipu. Jangan nipu, Bang Luga. Jangan nipu. Makanya yang disembah itu Allah, bukan Yesus. Karena Yesus itu hanyalah adalah kurir. Yesus itu kurir, dia duta. Salah, karena Roh Kudus turun atas nama Yesus. Setan-setan cuma takut sama nama Yesus. Iya, karena Yesus utusan Tuhan. Oh, salah dong. Kan dalam nama Yesus. Kan atas nama dia. Atas nama dia berarti dirinya dong. Karena dia adalah utusan sebagai anak tunggal, bukan sebagai nabi. Nah, gitu dong. Nah, dia utusan. Yesus membuat mujizat dengan kuasa apa? Yesus membuat mujizat dengan kuasa apa? Bapa atau Roh Allah? Jawab. Kuasa Allah. Salah lagi. Aduh, salah lagi kau. Yang dilakukan oleh Allah, yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus. Kenapa salah? Yesus itu Bapa, Roh Kudus dengan Yesus itu Tritunggal, ketiganya itu satu. Makanya Tritunggal Allah. Nggak ada. Allah yang punya otoritas tertinggi. Salah. Allah yang karena kalau tanpa tidak bisa. Bapa tidak bisa. Gini ya. Bapa tidak bisa membuat mujizat kalau nggak ada Roh Kudus. Nggak bisa. Bapa nggak bisa. Bapa tidak bisa membuat mujizat kalau nggak ada Roh Kudus. Kalau nggak Roh Kudus nggak ngasih kuasa ke Bapa nggak bisa. Hati-hati lo ngomong. Ada di mana ya? datanya? Oh, ada dong. Kan Roh Kudus turun atas nama Yesus. Roh Kudus itu turun atas nama Yesus. Artinya tanpa nama Yesus, Bapa tidak bisa utus Roh Kudus. Coba bacakan saya. Yohanes 14 ayat 26. Bacakan saya, Bang Luga. Baca dulu dong tentang Roh Kudus ini. Bacakan saya di Yohanes 16 nomor 13. Baca dong. Ayo Bang. Jangan cuma cop aja. Baca dong, kayak tadi bagus kan, baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22, kena tabo pantat panci kan. Sekarang baca Yohanes 16 nomor 13 coba. Ayo bang, semangat. Bang Dua pasti bisa. Ayo. Bang Luga pasti bisa, yuk. Luga! Ini yang mau hadapi saya offline. Aku buat mencret tepung aja. Lari dari acara nanti kalau Bang Luga mau ketemu saya. Ayo Bang Luga. Ayo. Baca Yohanes 16 nomor 13. Ayo. Baca. Tetapi apabila ia datang. Baca. Cepat. 13. Ya, baca. Yaitu roh kebenaran, dia akan menuntun kamu kepada seluruh kebenaran. Dia tidak sebab. Iya, kenapa? Sebab baca dong. Sebab Roh Kudus gini, Roh Kudus memang tidak berkata-kata dari dirinya, tetapi kuasa itu berasal dari dirinya. Roh Kudus mengikuti perintah Bapa. Roh Kudus turun ke Bapa. Tapi satu hal, menandakan
menandakan berak kau. Berak di mana kau? Ya. Roh Kudus tunduk kepada Bapa, betul. Roh Kudus mengikuti perintah Bapa. Sudah selesai. Roh Kudus itu hanyalah malaikat yang diutus oleh Tuhan sampai dia tidak bisa berkata-kata dari diri sendiri. Dia juga kurir sama seperti Roh Kudus itu tidak pernah meminta kuasa ke Bapaknya. ini telah dikatakan sebab Roh Tidak Kudus pernah meminta kuasa ke sebab Roh Kudus tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi Roh Kudus akan berkata sesuai dengan segala sesuatu yang didengarnya. Didengar dari siapa? Dari majikan. Roh Kudus hanya kurir. Luga, ini yang menghadapi saya offline. Ketemu saya semua garpu sendok yang pernah saudara telan keluar nanti lewat celana. Gimana sih? Roh Kudus Tuhan. Harus sekolah kau, aku ajar nanti kau. Bodoh. Bajigur, bodoh kali kau diajarin. Ini nih, sebab Roh Kudus tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Berarti dia bukan Tuhan. Sedangkan yang dimaksud Tuhan itu baca Mazmur 33 nomor 9. Ini baru Tuhan. Sebab Tuhan berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Ternyata Roh Kudus tidak bisa memberi perintah. Roh Kudus hanya mendengar, apa yang didengarkan itu yang diucapkan. Yesus gugur jadi Tuhan, Roh Kudus juga gugur. Tinggal satu Tuhan, tinggal Allah. Woi, moderator jangan demikian dong. Keren. Roh Kudus gugur, Yesus gugur, tinggal satu Tuhan. Kau diam kau cuma. Kau diam dulu. Faluga. Kalau nggak mau di mute ngomongnya dua arah. Jangan guru lagi ngomong. Iya, gantian bicaranya. Sekarang saya bicara ya. Nah, oke. Ya udah. Ya diam kau. Oke. Saya bicara. Ya diam ya. Gini ya. Roh Kudus itu tunduk kepada Bapa. Betul. Roh Kudus itu tidak berkata-kata dari sendirinya. Betul, saya setuju sama kamu. Roh Kudus itu disuruh oleh Bapa. Betul. Tapi satu hal kamu harus tahu ini. Roh Kudus itu tidak pernah menerima kuasa dari Bapa karena dia bisa di dalamnya. Itu kau belajar kau sekolah kau cuma sekolah kau. Coba tunjukkan dalilnya. Tidak menerima kuasa dari Bapa. Coba tunjukkan dalilnya. Kurang pintar kau. Berkuasa atas dirinya mana Makanya dalilnya? Kau cari, jangan pemalas kau. Kau suruh orang nyari lagi. Kau cari, jangan malas kau. Sekolah kau. Enggak ada Bodoh kali ini dalilnya. anak satu ini. Jadi saudara Luga mengajarkan jemaatnya ajaran yang tidak benar karena Anda sudah mengakui Roh Kudus memang tunduk kepada Bapa. Sekolah, segala sesuatu yang tunduk kepada Allah itu bukan Tuhan, kurir. Roh Kudus itu kurir dia, JNT. Ini yang menghadapi saya offline, mencret deh. Kenapa itu Luga suaranya? Ngamuk dia. Konslet host dia. Ngamuk, kesetrum listrik dia. Kesetrum listrik. Makasih saudaraku. Raman Dayapati. Syukran. Allahu Akbar. Nangis Bang Luga. Roh Kudus gagal jadi Tuhan. Ternyata hanya kurir dia. Kan dari dulu kan dia bilang sekolah itu penting. Supaya jangan jadi begini. Gagal jadi Tuhan. Roh Kudus gagal jadi Tuhan. Belajar. Jadi RT aja kagak bisa. Aduh. Gua kalau ini mah gua lipat ini mah. Makanya nggak ada perlawanan gua lihat ini. Memang gua harus lawan Zakir Naik ini. Ini kalau kayak begini mah plastik kok. Aduh, parah. Jadi mulai hari ini Bang Luga jangan pernah lagi. Mulai hari ini jangan pernah lagi Bang Luga mengatakan Roh Kudus itu Tuhan, ya. Roh Kudus itu hanya kurir.
Kurir Roh Kudus dia. itu istrinya bapak. Roh Kudus itu istrinya. Lu tahu istri. Semakin gila. Roh Kudus istri katanya. Allahu Akbar. Waduh, enggak, kok gitu ajarannya. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Roh Kudus istrinya Tuhan. Matanya kotor lah. RSJ. Aduh, parah. Ayo Kurang teman-teman. pintar ini Jujuman. Ayo. Diambil alih dulu teman-teman. Saya mau bikin kopi dulu. Makruf aduh, dia menuhankan kurir. Dan ternyata Apalagi gue mau lawan model. Aduh, udah bukan kelas gue kelas gue cuma Jakir Naik ya. Kalau Jakir Naik boleh lah. Bintang yang Gelora Bung Karno. Kalau ini aduh main TikTok. Apa coba? Aduh, tukang sayur suruh gue mau lawan gua. Kalau Jakir Naik boleh lah. Dukung debat saya dengan Jakir Naik di Stadion Gelora Bung Karno. Kalau itu keren.